Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari intrinsik cerpen. Mudah-mudahan kalian semua sehat sehingga kita dapat belajar dengan baik. Baik, kita mulai ya. Cerpen. Apa sih cerpen itu? Cerpen itu sebagai bacaan singkat yang dapat dibaca sekali duduk dalam waktu setengah atau 2 jam dan genre memiliki efek tunggal. Karakter, plot, dan settingnya juga terbatas, tidak beragam, tidak kompleks. Nah, pengarang cerpen ini melukiskan seluk-beluk kehidupan tokohnya itu secara menyeluruh, tidak menyeluruh, hanya menampilkan bagian-bagian pentingnya saja yang berfungsi untuk mendukung cerita tersebut. Karena singkat, jadi terbatas. Apa sih unsur-unsurnya? Unsur-unsur cerpen, ini ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kali ini kita hanya akan mempelajari unsur intrinsiknya saja ya. Untuk unsur intrinsiknya itu ada tema, alur, setting atau latar, ada penokohan, watak, dan ada amanat. Meskipun cerpen itu bentuknya singkat, namun tetap ada unsur-unsur secara lengkap. Meskipun hanya 1 halaman cerpennya, tapi semuanya lengkap. Ada temanya, ada amanatnya, ada tokoh, alur. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Oke, siap? Kita akan pelajari yang pertama adalah tokoh dan karakter tokoh. Nah, istilah tokoh itu menunjuk pada orangnya, pelaku ceritanya. Nah, sedangkan watak atau perwatakan itu menunjukkan pada sifat atau sikap para tokoh yang menggambarkan kualitas pribadi sang tokoh. Tokoh cerita itu menempati posisi strategis sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca. Bila secara umum itu kalau yang namanya tokoh itu dibagi menjadi tokoh protagonis atau antagonis. Nah, tokoh protagonis itu menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan dan harapan pembaca. Adapun tokoh antagonis itu adalah tokoh yang menyebabkan terjadinya konflik. Biasanya ini merupakan penentang dari tokoh protagonis. Jadi kalau misalnya ada tokoh protagonis, pasti nanti ada antagonisnya yang menyebabkan sang tokoh mempunyai konflik. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah latar atau setting. Nah, dalam sebuah cerita itu ada yang menunjukkan tentang hubungan waktu, tempat, lingkungan sosial. Nah, hal-hal seperti itulah yang dinamakan dengan latar. Tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan bisa latar tempat, kalau misalnya waktu, sesuatu kapan peristiwanya itu berhubungan dengan waktu. Nah, hal ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi atau memang ada gitu. Unsur latar itu bisa dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar sosial. Nah, kalau latar tempat, lokasi mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwanya? Tempat terjadinya itu di mana?
Itu unsur terjadinya tempat. Kalau yang kedua, itu adalah latar waktu. Latar waktu itu berhubungan dengan kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Yang diceritakan itu kapan peristiwanya? Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah latar sosial. Latar sosial itu merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Bisa saja kebiasaan hidupnya, istiadatnya, tradisinya, keyakinan, pandangan hidup, atau cara berpikir. Nah, itu melatari cerpen tersebut. Misalnya, peristiwa itu terjadi di lingkungan sekolah. Nah, latar sosialnya berarti berhubungan dengan guru atau pengajar dan anak-anak sekolah. Seperti itu latar sosialnya. Nah, itu tadi tentang latar. Sekarang yang ketiga adalah alur atau plot. Alur atau plot itu urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi, alur itu tidak hanya mengumumkan apa yang terjadi, tapi akan menjelaskan mengapa sampai hal itu terjadi. Dengan adanya alur, cerita itu bisa membuat berkesinambungan. Makanya, alur itu disebut juga dengan jalan cerita. Yang keempat adalah sudut pandang atau point of view. Point of view itu visi pengarang dalam memandang suatu cerita. Jadi dari sisi mana si pengarang menceritakan kisah tersebut. Siapa yang menceritakan kisah tersebut? Nah, itu namanya sudut pandang atau point of view. Bisa saja sudut pandang yang dibawakan oleh sang pengarang itu dari sudut pandang orang pertama, atau biasanya dikatakan aku. Atau mungkin dari sudut pandang peninjau, yaitu orang ketiga. Biasanya dia mengatakan dia, ya kan. Bisa kalau jamak mereka, atau biasanya suka disebutkan dengan nama. Nama siapa. Atau sudut pandang campuran. Yang kelima adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Jadi, penggunaan kalimatnya, pemilihan diksi, penggunaan majas, dan penghematan kata. Nah, ini digunakan pengarang untuk mengungkapkan karyanya, terhadap karyanya. Biasanya masing-masing pengarang itu mempunyai gaya yang berbeda. Seperti misalnya pengarang A akan berbeda dengan pengarang yang B, gaya bahasa yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah tema. Tema itu adalah persoalan pokok sebuah cerita. Tema itu disebut juga dengan ide cerita. Jadi kalau yang namanya tema itu bisa berwujud pengamatan pengarang terhadap berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Kita dapat memahami tema sebuah cerita jika sudah membaca cerita tersebut secara keseluruhan. Temanya dalam cerita itu tentang apa? Misalnya bisa tentang kalau misalnya itu tentang persahabatan, pertikaian antar persahabatan, ya berarti kan temanya tentang persahabatan. Atau mungkin cerita itu terjadi dalam sebuah keluarga. Nah, mungkin temanya itu tentang keluarga, seperti itu tema. Baik, kita lanjutkan. Yang ketujuh. Nah, yang ketujuh adalah amanat. Amanat atau pesan. Pesan yang disampaikan oleh sang pengarang kepada pembaca. Dan biasanya pesan ini bisa bersifat positif atau negatif.
sang pengarang biasanya menyampaikan, pesannya berupa jalan keluarnya terhadap persoalan yang ada di dalam cerita tersebut. Apa yang akan disampaikan oleh sang pengarang. Nah, ini yang bisa kita ambil sebagai, pelajaran dalam kehidupan kita. Itu yang disampaikan oleh sang pengarang. Nah, itu adalah tentang unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerpen, yang sudah kita pelajari, ada 7 poin. Nanti di lain waktu kita akan mempelajari lagi unsur-unsur cerpen yang, ekstrinsiknya, yang sekarang adalah unsur intrinsiknya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selebihnya Ibu minta maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.